Rusia memperingatkan akan mengebom kapal Angkatan Laut Inggris di Laut Hitam. Jika ada tindakan provokatif lanjutan, peringatan ini muncul setelah Angkatan Laut Inggris melewati lepas pantai Crimea yang dicaplok Rusia. Rusia mengaku tidak segan untuk melancarkan aksinya dan mengklaim pesawatnya sempat menjatuhkan bom di jalur kapal perusak Inggris tersebut. Jika Inggris tidak mundur, maka bom akan dijatuhkan di sasaran. Rusia juga telah memanggil Duta Besar Inggris di Moskow Besar, Deborah Brownett, untuk menegur tindakan Inggris yang dinilai berbahaya di Laut Hitam. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyangkal memasuki wilayah perairan Rusia dan mengatakan kapal perangnya bertindak sesuai hukum untuk melakukan perjalanan dari pelabuhan Ukraina, Odessa, ke pelabuhan Georgia, Batumi. Inggris juga membantah kalau Rusia memberikan tembakan peringatan ataupun menjatuhkan bom di jalur kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan. Aduh, jadi yang benar yang mana ya nih? Soalnya kemarin kan Boris Johnson justru bilang nih kalau jalur yang dia lewati itu adalah perairan Ukraina dan sebenarnya yang dilewati itu sebetulnya jalur internasional. Jadi kenapa sih Rusia mesti marah gitu ya? Iya, jadi kalau kita lihat ini sepertinya adalah memang betul-betul masalah wilayah sengketa ya guys. Jadi memang kalau ceritanya sendiri ini adalah di tahun 2014 lalu Rusia ini pernah membantah dan juga pernah menyebutkan gitu ya telah merebut dan juga mencaplok semenanjung Crimea dan juga Ukraina. Nah, kemudian menganggap daerah di sekitar pantainya ini adalah sebagai perairan milik Rusia. Nah, sementara kalau kita lihat di negara-negara barat ini justru menganggap Crimea ini sebagai bagian dari Ukraina dan juga menolak klaim dari Rusia atas laut di sekitarnya. Nah, jadi ya selagi memang masih belum ada penyelesaian terkait dengan pengesahan secara internasional, dua kubu ini mau ngomong Crimea punya siapa juga ya nggak ada yang bisa menyebutkan secara pasti gitu ya, karena memang sekali lagi ini adalah wilayah sengketa. Iya, lagian dua negara ini ya, ini peningkatan kasus sedang tinggi-tingginya di mana-mana. Ini tidak ada habis-habisnya, saling sensi satu sama lain begitu ya. Masalah sebelumnya memang hubungan London dan Moskow memang sudah tidak bagus sejak tahun 2018 lalu. Kalau kita ingat waktu itu ada kasus racun saraf, jadi ceritanya ada agen Rusia namanya Sergei Skripal yang rupanya menjadi agen ganda begitu ya. Ini seperti di film-film ya. Jadi ternyata Skripal membelot ke MI6 Inggris. Wow, dan akibat perbuatannya Skripal dan anaknya diduga diberi racun yang bernama Novichok yang merupakan salah satu racun saraf racikan terhebat buatan Rusia. Skripal dan anaknya sempat kritis meskipun akhirnya selamat. Iya, ini whole new level begitu ya. Jadi serasa nonton film James Bond tapi versi dunia nyata. Nah, tapi memang berbicara tentang sengketa laut hitam oleh Rusia dan juga negara barat ini memang tidak lepas ya dari kepentingan dari masing-masing negara begitu. Karena rupanya di sini ditemukan cadangan migas yang melimpah di sekitar wilayah Kazakhstan dan juga Asia Tengah. Nah, Laut Hitam ini juga menjadi koridor transit pasokan energi di antara wilayah Kaspia, Eropa dan juga dunia lain ya. Dan juga belahan dunia lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tampaknya nggak jauh berbeda ya dengan kasus yang ada di Indonesia yang sedikit-sedikit senggol bacok ini terkait dengan Natuna dengan China, karena memang di situ potensinya luar biasa. Iya betul sekali ya, dan ini juga katanya terdengar Amerika Serikat juga mulai ikut-ikutan nih di sengketa Laut Cina Selatan. Kita lihat nanti seperti apa ya, ini semakin seru juga. Kita kembali ke berita market, Panasonic Corp ini menjual semua sahamnya di Tesla pada tahun fiskal yang berakhir Maret lalu. Nilai penjualannya mencapai 3,61 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, berdasarkan laporan dari Reuters, Panasonic ini membeli 1,4 juta saham Tesla pada 2010 lalu dengan harga 21,15 dolar per lembar sahamnya. Saat itu total pembelian mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat. Sementara Kamis kemarin saham Tesla ditutup dengan harga hampir 680 dolar per lembar sahamnya. Nah, hasil penjualan saham tersebut dinilai menyumbang sebagian dari hasil penjualan dan penebusan investasi yang tercatat dalam laporan arus kas perusahaan pada Maret lalu yang mencapai 429,9 miliar yen. Angka ini meningkat hampir 900% dari pencapaian tahun sebelumnya. Ya, meski menjual sahamnya, aksi ini dinilai tidak mempengaruhi hubungan bisnis antara Panasonic dan Tesla sebagai supplier baterai mobil listrik. Belum ada laporan mengenai tujuan penjualan saham tersebut, namun Panasonic mengatakan tahun ini akan membeli saham perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat Blue Yonder, di mana kesepakatan itu disebut-sebut mencapai 7,1 miliar dolar Amerika Serikat.
Wah, kebayang nggak sih sebetulnya pegang saham Tesla selama 11 tahun begitu ya, pas jual sekarang per lembarnya sudah naik sekitar 32 kali lipat. Waduh, ini mantap banget ya. Ini baru yang namanya investasi, bukan sedekah ya di pasar modal. Iya, bukan donasi juga untuk sekuritas ya. Terlihat juga kesetiaannya juga ya megang saham berbelasan tahun ini, tapi emang karena lagi cari cuan gitu ya. Ada apa sih sebenarnya? Apakah jangan-jangan nih ada konflik terselubung gitu ya? Soalnya CEO Panasonic waktu itu Kazuhiro Suga bakal memutuskan kontrak eksklusif dengan Tesla. Jadi selama ini Panasonic ini kan jadi pemasok baterai listrik untuk mobil Tesla. Nah, tapi mengingat sekarang sudah banyak produsen mobil yang juga mau produksi kendaraan listrik, nggak mau dong kalau Panasonic ini cuannya dibatasin. Kalau ada peluang, kenapa enggak? Iya, kalau kita ingat konflik sebelumnya juga pernah tuh terjadi karena cuitan Elon Musk, karena bosnya Tesla ini bilang produksi mobilnya terhambat karena nggak cukup banyak mendapat pasokan baterai listrik. Ini mungkin nyindir kali ya. Padahal Tesla dan Panasonic serius banget bisnisnya, bahkan sampai membangun Gigafactory Battery di Nevada dengan investasi hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau kita rupiahkan ini setara 70 triliun rupiah begitu ya. Nah, lalu apakah rencana Suga buat mengakhiri kontrak eksklusif ini jadi atau tidak jadi? Kita belum tahu juga ya, karena per April kemarin Suga ini sudah mundur dari direksi Panasonic. Jadi menarik sekali ya, kita akan lihat nanti kelanjutannya seperti apa.